Oke, ketemu lagi teman-teman pada kanal saya Hobi Kerja Channel. Ini meneruskan sesi saya sebelumnya soal konsep badan usaha dan badan hukum. Nah, waktu sesi yang lalu saya udah jelaskan, coba jelaskan secara konsepsi apa itu badan usaha, apa itu badan hukum. Perbedaannya di mana mungkin ada badan usaha yang berbentuk badan hukum, ada juga badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, di mana itu sudah diperkenalkan dalam sistem hukum perdatan kita. Nah, kali ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya tadi untuk menjelaskan kepada teman-teman jenis-jenis badan usaha yang non badan hukum yang ada dalam praktek dan ada dalam KUH dagang dan KUH perdata kita sebagai hukum positif kita. Oke, tapi sebelum saya mulai, saya ingin ingatkan lagi teman-teman kalau ada yang belum, please support channel ini dengan like, subscribe, dan share atau sundul ke yang lain teman-teman supaya ikutan untuk like dan subscribe. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Terakhir, waktu sesi yang lalu, digambarkan flowchart seperti ini, pembagian atau klasifikasi badan usaha. Jadi badan usaha tersebut ada yang bersifat persekutuan, ada yang bersifat perseroan, usaha dagang, atau per individu atau perorangan. Ini diukur dari sisi sekutu yang berkumpul atau individu-individu yang berkumpul untuk melakukan kegiatan usaha dalam wadah dimaksud. Nah, dari yang berbentuk yang bersifat persekutuan, artinya ada beberapa orang terlibat di sini, itu ada yang membentuk badan usaha tapi tidak berbadan hukum, ada juga yang berbadan hukum. Nah, tidak berbadan hukum sudah dijelaskan tadi artinya ada memang pengesahan dari otoritas yang berwenang dan diumumkan dalam berita negara yang menjadi salah satu syarat utamanya, dan kemudian ada pemisahan harta. Nah, artinya di sini klasifikasi untuk yang tidak berbadan hukum ada syarat-syarat tertentu yang memang tidak dipenuhi sebagaimana disyaratkan untuk mendirikan sebuah badan hukum. Dan secara kekayaan dari badan usahanya sendiri, dia tidak terpisah, artinya pendiri dapat bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Gitu. Di luar dari harta badan usaha yang didirikan. Nah, bentuknya apa aja teman-teman? Di sini ada persekutuan perdata atau masyab, ada firma, ada CV. Nah, untuk yang berbadan hukum sendiri, berdasarkan undang-undang kita diperkenalkan ada PT, ada koperasi, ada yayasan, ada BHMN, ada BUMN juga. BUMN juga untuk yang persero itu berbentuk PT, untuk yang lainnya, BUMN yang berbentuk lainnya itu adalah berbentuk perum atau perusahaan umum. Itu teman-teman. Nah, ini diperkenalkan dalam Undang-Undang PT, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang BHMN, dan Undang-Undang BUMN. Nah, untuk persekutuan perdata, firma, CV sebagai badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, yaitu diperkenalkan diatur dalam KUH dagang kita dan KUH perdata kita. Untuk perseroan usaha dagang, persekutuan perdata, firma, komanditer, firma non-sub atau CV, penjelasannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Perseroan dagang atau usaha dagang, dia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Didirikan oleh perorangan, artinya secara individual, bertanggung jawab secara pribadi, biasanya mempunyai modal kecil atau menengah. Saya sebutkan kemarin biasanya berskala usaha mikro atau ultra mikro atau kecil dalam klaster UMKM kita. Tidak perlu dibuat akta pendirian, artinya sifatnya komitmen lisan aja bisa jadi, atau bawah tangan. Tidak ada peraturan untuk pendirian usaha dagang, hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat, dikeluarkan oleh Pemda Dinas Perdagangan, dan kemudian dijalankan dan dimodali oleh satu orang saja sebagai pemilik dan penanggung jawab. Ataupun kalau tidak, ya paling biasanya berbentuk sebuah usaha keluarga gitu di rumah, melibatkan anggota-anggota keluarganya dan seterusnya. Nah, utang perusahaan sendiri berarti merupakan utang dari pemiliknya juga. Seluruh harta kekayaan pemilik jadi jaminan perusahaan.
Artinya memang ada percampuran harta di sini, tidak ada pemisahan. Terjadi apa-apa dengan usaha tersebut atau perusahaan tersebut, maka pemiliknya juga harus bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Adapun keuntungan dari usaha dagang tersebut sebagai berikut. Keuntungan perusahaan perseorangan, keuntungan menjadi milik aset sendiri, mudah mendirikannya, tidak perlu badan hukum, jadi nggak ribet, nggak berbelit, rahasia perusahaan terjamin karena hanya melibatkan individualnya sendiri, biaya organisasi rendah karena organisasi tergolong sederhana, aktivitas relatif sederhana, dan manajemennya fleksibel. Karena memang dia create and they manage by their own. Kerugiannya, namun ada kerugiannya di sini teman-teman. Modal tidak terlalu besar. Dia sulit berkembang karena memang ya biasanya sih untuk mikro dan usaha ultra mikro dan kecil paling juga. Dan kemudian juga aset pribadi sulit dibedakan dengan aset perusahaan karena terjadi percampuran di sini. Kemudian perusahaan sulit berkembang karena kurangnya ide-ide. Pengelolaan tergantung kemampuan si pemilik, kelangsungan perusahaan juga kurang terjamin, dan tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Tidak terbatas artinya bisa sampai kepada kekayaan pribadi. Kemudian untuk jenis berikutnya persekutuan perdata atau masyab. Ini diatur dalam KUH Perdata kita, pasal 118 dan 1652 KUH Perdata. Nama masyab berasal dari bahasa Belanda dapat diterjemahkan dengan persekutuan, perseroan, perkongsian, atau companion. Masyab adalah persetujuan di mana dua orang lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Itu bedanya dengan usaha dagang atau perseroan. Dia individual, kalau ini ada melibatkan lebih dari satu orang untuk terlibat dalam usaha ini sebagai persekutuan yang berkongsi. Nah, unsur-unsur dari masyab sendiri adalah dia harus bertindak terang-terangan, bersifat kebendaan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan juga dibagikan di antara anggota-anggotanya berdasarkan kesepakatan. Kerjasama ini tidak nyata tanpa keluar pada umum, berlaku secara internal, inward looking, harus mempunyai tujuan yang benar dan halal, kausalnya harus halal. Tidak boleh melakukan sebuah komitmen yang melawan hukum, diadakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama para anggotanya. Yang tentunya kepentingannya ada kepentingan bisnis atau usaha. Selanjutnya, persekutuan perdata masyab dapat dikatakan sebagai bentuk kemitraan dasar atau permintaan dasar. Basic partnership form. Contoh-contohnya misalnya konsultan, ahli hukum, notaris, usaha ultramikro, usaha kecil, PKL, usaha rumahan, dan seterusnya. Masyab didirikan berdasarkan perjanjian tanpa ada keterlibatan pemerintah untuk memberikan sebuah ratifikasi atau persetujuan atau pengesahan yang meliputi sekurang-kurangnya jumlah dan jenis imbreng atau harta yang dimasukkan dalam usaha tersebut sebagai bagian dari kebutuhan modal kegiatan usahanya. Kemudian cara kerja, kemudian pembagian keuntungannya bagaimana sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pendiri. Terus kemudian tujuan bekerja sama seperti menjalankan pekerjaan apa? Pekerjaannya apa? Misalnya profesi advokat, misalnya dokter, klinik dokter bersama, atau agen beras, dan seterusnya. Kemudian jangka waktu. Jangka waktu mereka untuk melakukan kegiatan usaha mau berapa lama, dan seterusnya. Nah, ini semua dilakukan secara bawah tangan, tidak berdasarkan akte notaris. Dalam bertindak keluar, masing-masing anggotanya bertindak seakan-akan untuk diri sendiri. Artinya hanya mengikat diri sendiri kepada pihak ketiga. Jadi betapa untuk persetujuan perdata ini atau masyab ini sangat kurang good governance-nya. Governance-nya masih governance yang cenderung konvensional dan tradisional. Nah, dari sisi pembubaran sendiri, masyab bisa bubar atau berakhir apabila salah satu hal terpenuhi. Nah, ini diatur dalam 1646, pasal 1646 KUH Perdata. Pertama, karena lewat waktu, sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan. Musnah barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok kemitraan tadi. Terus kemudian, kehendak semata-mata dari salah satu mitra atau beberapa, bila memang lebih dari 2 mitra yang terlibat dalam usaha tersebut. Kemudian,
Yang keempat, jika salah satu mitra menjadi tidak cakap atau meninggal atau tiba-tiba pilot. Tidak cakap itu dia bisa karena pilot, dia tiba-tiba di bawah pengampuan dan seterusnya. Kemudian untuk contoh berikutnya, firma. Badan usaha yang non badan hukum, firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan di bawah nama bersama atau firma oleh dua orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan yang modalnya berasal dari anggota pendiri, serta laba keuntungannya dibagikan kepada anggota-anggotanya tersebut berdasarkan sepakatan. Firma diatur dalam pasal 16 sampai dengan 35 KUH Dagang. Ciri-ciri firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan usaha dengan nama bersama, tanggung jawab sekutu sampai ke harta pribadi, tanggung jawab pada tanggung renteng, langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab pada pihak ketiga. Tidak ada pemisahan, karena tidak ada pemisahan harta kekayaan di sini, didirikan dengan perjanjian otentik, didaftarkan kepada pengadilan negeri. Nah, sekarang ini ada aturan baru kalau nggak salah teman-teman, yang harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM di Ditjen AHU juga. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah firma bertindak secara terang-terangan dan pembagian keuntungan secara proporsional dengan modal masing-masing. Nah, perbedaan firma dengan masyab adalah satu, unsur bisnis atau kegiatan usaha masyab biasa digunakan untuk profesi, sedangkan firma biasanya untuk kegiatan dagang. Profesi itu artinya profesi keahlian tertentu yang misalnya lawyer, dokter, dan seterusnya. Kemudian penggunaan nama bersama disepakati. Mau pakai nama siapa nih firmanya? Menggunakan nama dagang bersama, sedangkan masyab para mitranya bertindak atas masing-masing. Karena nama masing-masing, kalau firma ada satu nama, misalnya firma Sejahtera, firma Indonesia Raya, dan seterusnya. Nah, kemudian pembubarannya, apa sih yang menjadi syarat pembubaran? Syarat-syarat pembubaran firma adalah sama seperti syarat-syarat pembubaran masyab tadi, misalnya berakhirnya masa waktu, karena kesepakatan, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, jenis yang selanjutnya adalah CV, Komanditer Venonsap. CV juga masih banyak dipakai oleh masyarakat nih teman-teman sebagai badan usaha. CV atau perusahaan komanditer diatur dalam KUHD kita atau KUH Dagang kita pasal 19 sampai dengan 21. Sifatnya sama, permitraan lebih dari satu atau lebih mitra yang menjadi mitra biasa dan satu lagi menjadi mitra komanditer yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang kemitraan. Mitra diam, kontribusinya hanya modal untuk permitraan dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Kehadiran mitra diam adalah ciri utama dari CV atau permitraan terbatas. Artinya memang ada dua jenis nih teman-teman, mitra yang aktif dan mitra yang diam di sini. Mitra diam hanya sebatas kontribusi saja gitu. Kontribusi modal. Nah, persekutuan komanditer mengenal dua istilah yaitu sekutu aktif yang terlibat sebagai pengurus, biasa disebut komplementaris, adalah anggota yang memimpin menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh pada pihak ketiga sampai dengan harta pribadinya. Artinya dia melakukan operating day to day dari CV-nya tersebut atau perusahaannya tersebut. Nah, kalau mitra diam atau sekutu pasif disebut komanditer, dia adalah anggota yang hanya menanamkan modal. Mungkin lebih posisi kepada pemegang saham kalau di PT ya teman-teman. Nah, sekutu aktif ini lebih posisi kepada direksinya nih kalau di PT. Nah, dia tidak ikut campur dalam urusan operating perusahaan, day-to-day basis bisnisnya, dan bertanggung jawab atas risiko baik untung maupun rugi yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Artinya kalau untuk mitra diam ya di sini untuk komanditernya, dia hanya bertanggung jawab sampai sebesar modal yang dia invest. Tiap-tiap komanditer yang ikut pengurusan dan mengizinkan pemakaian namanya bertanggung jawab secara solider atau untuk seluruhnya. Nah, ini yang membedakan nih. Artinya yang terlibat dalam pengurusan lah yang akan bertanggung jawab sampai ke harta pribadi.
Nah, perbedaan CV dengan PT di sini coba dijelaskan dalam kolom kanan bahwa tanggung jawab pengurus CV penuh, sementara PT terbatas. Dari sisi sifat keanggotaan pengurus, kalau CV, kalau kawan meninggal maka bubar. Kalau PT meninggal masih bisa terus berlanjut. Artinya bisa diganti pengurusnya oleh pemegang saham berdasarkan RUPS. Terus kemudian tindakan pengurusnya CV dilakukan selama berjalan, sementara PT tidak. Dan kemudian komisaris dalam CV yang terbagi atas saham ada, namun statusnya tetap sebagai komanditer. Gitu. Artinya dia bisa muncul, bisa tidak. Sementara PT selalu ada komisaris. Nah, izinnya sendiri untuk mengurus CV harus mendapat izin dengan tadi daftar pengadilan atau Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau PT dia harus mendapat pengesahan dari menteri juga Hukum dan HAM, bukan hanya sekedar didaftar. Dan dia bisa dilakukan berdasarkan kuasa. Adapun macam-macam dari CV di sini dikenali dalam kawan dagang kita ada yang CV bersifat diam-diam, terang-terangan, CV dengan saham-saham. Tuh, CV dapat dikatakan sama dengan firma sehingga syarat pendiriannya sama dengan firma. Nah, ini diatur dalam pasal 22, 23, 28 KUHD. Apabila modal CV besar, maka ada kemungkinan dibagi menjadi saham, yaitu saham atas nama, atas tunjuk, namun dalam masyab dan firma, hal tersebut tidak dimungkinkan karena sifatnya pribadi. Dalam CV, pihak ketiga tidak boleh menuntut para mitra diam. Pihak ketiga hanya dapat menuntut CV atau para mitra biasa, artinya yang memang bertindak sebagai pengurus dari CV tersebut. Namun jika mitra dia menampilkan kegiatan pengurusan, maka dia dapat dituntut juga. Itu jadi pembagiannya antara komanditer dengan pengurus. Nah, demikian teman-teman akhir dari sesi saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Dan teman-teman bagi yang belum, please support channel ini, channel Hobi Kerja, dengan like, subscribe, dan share kepada yang lain teman-teman. Sampai jumpa lagi pada sesi di kanal saya Hobi Kerja channel berikutnya. Bye.